Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu qad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa qalu man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat aman, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kita bisa menghadiri kajian rutin kita membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang diyakini oleh Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang telah diyakini oleh para sahabat, kemudian diterangkan oleh para ulama. Di pertemuan yang telah lalu kita telah selesai membahas beriman kepada Allah, kepada malaikat, kemudian beriman adanya manusia jin. Berikutnya yaitu beriman kepada kitab-kitab. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada ahli baitnya, kepada para istrinya, segenap sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya. Qala al-mu'allifu hafidhahullah ta'ala, berkata penulis, al-imanu bil kutubi yu'minu bil kutubil munjalati faya'taqidu bi anna Allah anjala ala anbiya'ihi wa rusulihi kutuban li hidayatin nas wal hukmi bainan nas fi makhtalafu fihi. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah telah menurunkan kitab-kitab, yaitu kepada para nabi dan para rasul, sebagai petunjuk, sebagai panduan hidup, sebagai pegangan, pedoman, dan pemutus perkara di antara perselisihan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 213, kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Kalian dahulu adalah umat yang satu, lalu kemudian Allah menurunkan, mengutus para nabi mubasysyirin untuk menyampaikan kabar gembira
yaitu kalau umat yang mentaati mereka pasti masuk surga. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku yadkhuluna jannah, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kok bisa ya? Ada orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat tidak bertanya siapa saja yang masuk surga, tapi man aba, siapa yang tidak mau ya Rasulullah. Ya. Rasulullah menjelaskan, man atau andi dahulal jannah, siapa yang taat kepadaku, siapa yang beribadah mengikuti tata cara ibadahnya Nabi, dahulal jannah, dia pasti masuk surga. Ya, setelah dia beriman kepada Allah, dia berusaha membaca, bertanya, mendengarkan seperti apa ibadahnya Rasulullah, bagaimana tata cara zikirnya, bagaimana tata cara puasanya, bagaimana tata cara zakatnya, hajinya, manasik umrohnya dan seterusnya. Nah, itu harus kita pelajari melalui hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan. Tentu saja harus melihat penjelasan para ulama. Wa mungdirin, dan mereka memberikan peringatan siapa yang tidak taat kepada Nabi, tidak taat kepada Rasul, beribadah semaunya, beribadah asal-asalan, beribadah tidak mengikuti sunnahnya, beribadah sekedar ikut-ikutan, tidak berusaha mencari, menggali, bertanya, lalu kemudian dia beribadah tidak sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Faqad aba, man aswani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, sungguh dia telah enggan masuk surga. Jadi orang-orang yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sebenarnya dia itu tidak mau masuk surga. Ya. Jelas sekali dari hadis yang dibacakan tadi. Wa anjala ma'ahumul kitaba bil haq, dan Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitab dengan membawa kebenaran, liyahkuma bainan nas, untuk memutuskan perkara fi makhtalafu fi, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fahadhil kutubu hidayatun wa nurun wa sifaa'un lima fis sudur. Kitab-kitab yang Allah turunkan ini menjadi penerang kegelapan. Ya. Di sini penulis menggunakan nurun. Nurun itu maknanya satu cahaya. Jadi kitab itu memberikan satu cahaya, cahaya kebenaran. Tidak menggunakan bentuk ganda, nurani. Atau menggunakan bentuk jamak anwarun. Nurun, ya, Al-Quran itu nurun, cahaya. Ya. Beda dengan kesesatan, beda dengan penyimpangan, beda dengan kegelapan. Biasanya menggunakan bentuk jamak, tulumat, kegelapan. Ya. Minat tulumati ilan nuri, dari sekian banyak penyimpangan, kegelapan, kesesatan, berarti lebih dari 3. Ilan nuri, kepada satu cahaya, maksudnya satu kebenaran. Itu jalan yang dilewati oleh Rasulullah saja, tidak dilewati oleh yang lain. Ya. Dan demikian juga dikuatkan dengan surat Al-Fatihah. Kita meminta sehari minimal 17 kali. Ihdina as-sirata al-mustaqimah, tunjukkanlah kami ke satu jalan yang lurus. Allah tidak menyebut kedua jalan yang lurus, tidak. Seandainya dua, tentu bunyinya gimana? Ihdina as-sirata ini. Kalau banyak, ihdina as-surata, jamak taksir. Tapi Allah menyebut dengan bentuk tunggal. Ini juga menjadi nasihat kepada sebagian saudara kita yang terkena penyakit Islam liberal. Mereka mengatakan jalan kebenaran menuju Allah itu banyak.
bukan hanya satu. Kamu jangan pernah mengatakan bahwa Islam satu-satunya kebenaran. Itu namanya kamu melecehkan agama yang lain. Seperti itu, ada yang seperti itu, Pak. Kamu nggak boleh mengatakan seperti itu. Jalan kebenaran itu banyak, tujuannya satu. Ini nggak benar. Jalan kebenaran menuju Allah cuma satu. As-sirata itu maknanya satu jalan. Jalan yang mana? Jalan yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga jalan yang dilewati oleh para nabi sebelumnya, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah sesuai dengan syariatnya. Ya. Ada itu salah satu budayawan nyentrik, ya, pakai rambutnya gondrong, pakai kacamata, topinya topi yang sering dipakai oleh koboi itu. Nah, dia mengatakan seperti itu, dan itu didengar oleh 200 juta orang Indonesia di televisi. Ya, tentu ini sangat berbahaya, ya. Kalau kita nggak pernah belajar akidah, kita akan terkecoh. Ya, itu orang-orang liberal, Pak. Orang-orang yang sudah terkena pemahaman liberal, jaringan Islam liberal. Ada yang memplesetkan jaringan iblis liberal, ya. Karena dianggap semua agama itu sama, semua agama punya surga masing-masing. Ini jelas melanggar ketentuan atau pokok-pokok agama kita. Wasifaun, ya, Al-Quran itu adalah obat lima fisudur, untuk yang ada di dalam hati, di dalam dada, ya. Sebagai penyembuh kejahilan. Demikian juga bisa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit rohani, bahkan penyakit fisik. Yu'minu bima sallallahu fi kitabihi minha. Allah SWT menyebutkan kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Yang pertama adalah At-Taurat, yang kedua Injil, yang ketiga Zabur, kemudian Al-Quran. Ya, sudah berapa tadi? 4, ya. Wa suhuf Ibrahim, jadi lembaran-lembaran. Ya. Kemudian suhuf Musa, ini juga sama, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa. Jadi Taurat dan lembaran kepada Nabi Musa. Shalawatullahi wa salamu alaihi. Wa abtaluha wa a'lamuha wa khatamuha wa hakimu al-muhaiminu alaiha kitabullah al-Quranul Azim. Dari antara kitab-kitab yang Allah turunkan, yang paling utama adalah Al-Quran. Disebutkan di dalam surat Al-Qasas, Al-Quran disebutkan kitab yang pertama, yang paling mulia. Kemudian berikutnya Allah menyebutkan Taurat, ya. Jadi para ulama mereka berpendapat kitab yang paling unggul di antara kitab-kitab yang lainnya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua Taurat. Ya, yang lainnya tidak disebutkan tapi secara umum. Adapun Al-Quran dan Taurat itu disebutkan secara beriringan, yaitu dalam surat Al-An'am 154 dan 155. Wa amma al-Qur'anul azim fayajibu al-imanu bihi imanan tafsilan khasan. Khusus untuk Al-Quran wajib kita imani, wajib kita yakini secara terperinci. Maksudnya apa terperinci? Dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, paham atau tidak paham, kita wajib menerima, tidak boleh menolak. Ya. Baik itu ayatnya, suratnya, hurufnya, harokatnya, wajib kita terima, tidak boleh kita tolak. Apa ada yang menolak Al-Quran dari sisi harokat? Ada, jemaah sekalian. Ya, dalam kitab Syarh Ushul Sunnah Imam Ahmad dijelaskan di situ, ada sekelompok manusia yang menolak Al-Quran atau merubah Al-Quran, bukan hurufnya, bukan ayatnya, bukan suratnya, tapi yang dirubah harokatnya. Contoh saya kasih tahu. Ada ayat yang berbunyi wa kallamallahu Musa takliman.
Kalau kita lihat terjemah depan, wa kallamallahu Musa, dan Allah berbicara kepada Musa langsung di dunia. Nabi Musa mendengarkan suara Allah. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tidak ada perbedaan. Ada kelompok yang namanya Mu'tazilah menolak Allah berbicara kepada Nabi Musa. Mereka menggunakan akal yang mustahil Allah itu berbicara kepada Musa di dunia. Didengar oleh makhluk yang sangat kecil, sementara Allah itu maha besar, mustahil. Konsekuensinya apa kalau menolak Allah tidak berbicara kepada Musa? Konsekuensinya harokatnya harus dirubah, dan ini bentuk kekufuran. Tadinya wa kallamallahu Musa itu yang didengar oleh Rasulullah dari malaikat, para sahabat juga mendengarkan seperti itu. Akhirnya mereka merubah wa kallamallaha Musa, dan Musa berbicara kepada Allah. Yang dirubah cuma satu harokat. Yang tadinya dhamma, yang tadinya marfu jadi mansub, jadi fathah. Jadi mereka mengatakan Musa lah yang berbicara kepada Allah. Dan ini konsekuensinya nggak main-main, parah sekali, fatal sekali. Apa akibatnya? Berarti dia menolak Allah itu berbicara. Jadi kalau Allah tidak berbicara namanya apa? Jamaah sekalian, sinonim tidak berbicara namanya apa? Bisu. Dan ini bentuk pelecehan kepada Allah. Allah tidak bisu. Allah memiliki sifat berbicara. Ya, makanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini Al-Quran imanan tafsiran khassan, mengimani secara terperinci. Seluruh huruf, seluruh harokat wajib kita terima, tidak boleh kita rubah. Satu harokat pun tidak boleh kita rubah. Dan ini keajaiban dan bentuk jaminan dari Allah. Siapa yang coba-coba merubah satu harokat saja, dhammah dari fathah, pasti ketahuan. Kalau kita lihat di Depak itu yang meneliti profesor-profesor, ya kan? Banyak sekali itu timnya, ya kan? Nah, mereka meneliti jangan sampai ada yang salah satu harokat pun, apalagi satu huruf, apalagi satu ayat, apalagi satu surat. Ya, alhamdulillah Departemen Agama kita sangat perhatian dengan teks Al-Quran. Dikasih harokat, jangan sampai salah. Walaupun Al-Quran yang pertama dulu tidak ada harokatnya, jangan sekali. Karena kita bukan orang Arab, bahasa ibu kita bukan bahasa Arab, supaya tidak salah oleh para ulama dikasih harokat supaya bacaannya tidak salah. Gitu ya. Wadhalika bi an ya'taqida al-muslimu anna Allah takallama bi hadzal Qur'an lafdhan wa ma'nan bi harfin wa sautin yusma'u. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Qur'an yang diterima oleh Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, itu dalam bentuk suara. Kalau suara berarti ada hurufnya, ada lafadznya. Demikian juga yang diterima oleh Rasulullah, yang didengar itu suara oleh Rasulullah dihafalkan. Demikian juga dihafal oleh para sahabat dan murid-muridnya sampai ke negeri kita. Banyak orang-orang yang hafal Quran di Indonesia, alhamdulillah. Apakah ada di antara saudara kita yang tidak percaya kalau Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah dari malaikat Jibril, yang diterima oleh malaikat Jibril dari Allah, bukan bentuk suara? Ada jamaah sekalian. Di antaranya kelompok Asy'ariyah. Di dalam kitab Sharh Ushul Sunnah, mereka mengatakan Al-Quran yang diterima oleh Jibril itu berupa simbol saja, bukan suara. Ini jelas sesuatu yang sangat keliru. Ya, Al-Quran itu nama lainnya kalamullah. Kalam itu apa maknanya? Suara, lafaz. Ada di antara mereka yang tidak percaya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Jadi Al-Quran yang diterima oleh Jibril itu Al-Quran yang diambil dari Lauhil Mahfuz, diambil kemudian dibacakan di hadapan Rasulullah. Ini juga tidak benar.
Apakah ada jamaah sekalian? Inilah pentingnya kita mempelajari akidah ahlu sunnah wal jamaah agar kita tidak terperosok kepada bentuk kesesatan-kesesatan yang itu mungkin kita tidak menyadari, ya, sehingga kita tidak terjebak dengan keindahan kata-kata, keindahan retorika. Karena terus terang, ya, beberapa waktu yang lalu saudara kita ada yang mengeluh, kemudian konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat. Mengeluh dalam artian apa? Istrinya itu ada yang ikut pengajian. Di dalam pengajian tersebut lebih menomorsatukan kalam guru daripada kalamullah dan kalam Muhammad. Jadi dalam pengajian itu jarang sekali dibacakan qala Allah berfirman, qala Rasulullah bersabda, tidak. Tapi lebih menomorsatukan kalam guru. Kalam guru, kalam itu ucapan. Kalam Allah ucapan Allah, kalam Rasul, kalam Muhammad ucapan Nabi Muhammad atau hadis. Bahkan tidak tanggung-tanggung mengaku Imam Mahdi. Na'udzubillah. Akhirnya dibawa bukti itu ke Majelis Ulama. Mereka ada komisi fatwa, suruh konsultasi, ya, agar segera untuk diluruskan kesalahpahaman tersebut. Ya, yang namanya Imam Mahdi kita perlu dalil-dalil yang selektif, tidak sembarangan. Imam Mahdi itu harus dari keturunan Fatimah binti Rasulullah. Kalau Imam Mahdi hidungnya pesek seperti saya, wah jelas ini bohong. Ya. Imam Mahdi hidungnya pesek. Apalagi dia bukan keturunan dari Fatimah. Ya, jelas ini dusta ya. Nah, ini tugasnya Majelis Ulama kita untuk meluruskan, untuk menegur, jangan sampai memenuhi umat. Kalau sudah Imam Mahdi itu sudah pasti dianggap benar semuanya, jamaah sekalian. Apalagi ini sudah tahun politik. Ya, tinggal dijual saja, jumlah jamaahnya berapa, beres ya. Tinggal terima amplop berapa. Gitu ya. Itu tahun politik nih. Tinggal dihitung aja jamaahnya berapa, jual aja ke salah satu parpol, jadi duit. Ya kan? Jadi duit gitu. Saya pernah dengar langsung kemarin di Malang ya, sebelum saya pulang ke sini. Ada salah satu kelompok yang sangat eksklusif, ya, tidak perlu disebut namanya, cukup disebutkan sifatnya saja. Jadi kalau kita sholat di masjidnya itu, masjidnya langsung dipel, Pak. Nah, itu satu kecamatan 200 pengikut dijual, Pak, untuk memilih salah satu pasangan. Dia terang-terangan ngomong ke saya, kami semua kompak supaya kami dilindungi, supaya kami aman, kami jual suara jamaah 200 satu kecamatan, dijual untuk memilih salah satu pasangan. Ini sudah bentuk penimbangan, ya. Jadi agama dijual belikan. Nah, itu tambahan saja. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran secara terperinci. Al-Quran itu memiliki makna, memiliki arti, memiliki huruf, suara, yusma'u yang bisa didengar. Sami'ahu minhu Jibril. Jibril mendengar suara Allah. Wa anjalahu ala qalbi nabihi wahya, menurunkan kepada Rasulullah SAW, disimpan oleh Rasulullah di dalam batinnya. Ya. Allah sebutkan dalam surat As-Su'ara, nazala bihi ar-ruhul al-amin. Jibril membawa Al-Quran ala qalbika, itu dihafal, disimpan dalam hati Nabi Muhammad, litakuna minal mundirin, agar dijadikan sebagai peringatan. Wa tilawatul Quran ibadatun ta'abbadallaha biha ibadu. Membaca Al-Quran ini bagian dari bentuk ibadah. Jadi kalau kita ingin menghapus dosa, bingung mau sedekah nggak punya duit, ya, mau sholat sunnah mungkin badannya kurang fit, tidak mampu berdiri, baca Al-Quran saja, ya, baca Al-Quran. Ini bisa menghapus dosa dan bisa meraih pahala yang sangat banyak. Man qara'a harfan minhu falahu bihi asyarul hasanati. Siapa membaca Al-Quran walaupun satu huruf, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Ya, apalagi lebih dari satu huruf.
kama sabata dzalika fi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa tilawatul Quran hiya wasilatun ila naw'i tsani min tilawah. Membaca Al-Qur'an adalah sarana untuk bisa membaca Al-Qur'an jenis kedua. Jadi kita belajar tajwid, bagaimana mengeluarkan huruf-huruf dari mulut kita dengan cara yang benar, bisa membedakan antara hamzah dan ain, bisa membedakan antara ha dan ha, huruf tenggorokan dan huruf yang ada di mulut itu berbeda. Membaca Al-Quran ini diharapkan kita tidak berhenti sampai di situ saja ya. Ada orang belajar tajwid seumur hidup, tapi tidak pernah berusaha. Kalau punya uang ya belilah tafsirnya yang sudah diterjemahkan, ya, beli tafsirnya. Syukur-syukur ada ikut kajian tafsir Al-Quran. Nah ini juga termasuk kitab ini, termasuk tafsir yang khusus membahas tentang ayat-ayat tauhid, ayat-ayat akidah. Nah, jadi membaca yang kedua yaitu membaca makna-maknanya, hukum-hukumnya. Dan inilah justru yang paling penting. Jangan sampai umur kita dihabiskan hanya untuk belajar tajwid, ini keliru. Oke, belajar tajwid itu penting supaya kalau kita jadi imam di keluarga atau di masjid, bacaan kita tidak salah. Betul, itu ibadah, tapi jangan hanya berhenti dari situ. Kita harus mempelajari makna-maknanya, hukum-hukumnya. Di antaranya adalah dengan mendengarkan kajian rutin menggunakan kurikulum yang di dalamnya dibahas ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Allati 'alaiha madarus sa'adah, karena itu adalah sumber kebahagiaan. Tasdiqu akhbari, tanfidu ahkami, diimtisali awamiri, wajtinabi nawahi. Yang mempraktikkan hukum-hukumnya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana misalnya seorang muslim ditawari kitab selain Al-Quran. Umpamanya kita dikasih oleh teman kita, kamu mau nggak saya kasih hadiah apa? Kitab Injil. Ya, itu bagaimana hukumnya? Hukum asalnya haram, jamaah sekalian. Kalau kita mampu dengan tegas, kita tahu maaf saya tidak bisa menerima. Kalau kita nggak mampu dengan tegas, terima sampai rumah, ya dimusnahkan. Karena yang wajib kita imani hanya nama-namanya saja selain Al-Quran. Kenapa? Karena sudah banyak dirubah. Karena memang Allah tidak memberikan jaminan kepada kitab-kitab selain Al-Quran. Allah tidak memberikan jaminan, ya, sehingga banyak dirubah, terutama oleh orang-orang Yahudi, la'natullah alaihi, dirubah. Demikian juga Bible, Injil dirubah. Ya. Jadi hukum asalnya kita nggak boleh sama sekali membuka-buka Injil, Taurat, apalagi menyimpannya di rak buku kita, itu nggak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, juz yang ketiga nomor 387. Umar bin Khattab pernah membuka Taurat di zaman Nabi Muhammad masih hidup. Rasulullah melihat, Rasulullah langsung memberikan teguran, "Afisakin anta ya Ibn al-Khattab." Apakah kamu masih ragu, Umar bin Khattab, dengan Al-Quran? Cepat-cepatnya kamu membuka-buka Taurat, gitu ya. Alam ati biha baydo takiyah, nakiyah takiyah. Sesungguhnya aku membawa Al-Quran, bukankah aku membawa Al-Quran dalam keadaan putih
dalam keadaan tidak ada kesamaran, murni, tidak tercampur dengan yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan, seandainya Nabi Musa masih hidup, ma wasa'ahu ittiba'i." Pasti dia akan mengikutiku, pasti dia akan mengikuti Al-Quran, dan dia akan meninggalkan Taurat. Seandainya Nabi Musa dihidupkan kembali, masuk ke dalam zaman Nabi Muhammad, maka Nabi Musa akan meninggalkan Taurat, akan berpegang dengan Al-Quran. Karena sudah tidak berlaku lagi. Edisi lama sudah tidak dipakai. Yang dipakai edisi terbaru, edisi revisi. Kalau buku itu kan ada edisi lama, ada edisi revisi. Al-Quran ini merevisi kitab-kitab sebelumnya. Sudah cukup. Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hafal Al-Quran, bahkan hafal Injil, bahkan hafal Taurat? Apakah dilarang membuka Injil, membuka Taurat? Tujuannya untuk meluruskan pemahaman orang-orang di luar Islam. Ada sebuah fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa qad yajuzu lil alim al-basir an yanzura lirabbi ala usulil Islam min al-yahud wal nasara. Kalau tujuannya memang untuk membantah kesalahpahaman orang-orang di luar Islam, salah paham terhadap Injil, salah paham terhadap Taurat, dan dia adalah al-alim al-basir, seorang ulama yang hafal Al-Quran, hafal tafsirnya. Tujuannya untuk membantah, kata beliau, ya juz boleh. Tapi kalau kita yang orang awam, Quran aja nggak hafal, apalagi sudah membuka selain Al-Quran, ini hukumnya. Tapi kalau untuk ulama yang tujuannya membantah, meluruskan pemahaman sehingga mereka banyak yang masuk Islam, para ulama berfatwa ya juz boleh. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita bahas terkait dengan al-imanu bil kutub. Insyaallah pekan yang akan datang kita akan lanjut kepada al-imanu bil rusul. Barangkali ada diskusi atau tanya jawab, kita tutup dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.